Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Farhan Rosyadi dari tim 4 yang sedang melakukan pengembangan web streaming. Apakah kakaknya sendiri bersedia untuk diwawancarai? Waalaikumsalam. Iya, saya bersedia. Baik, kalau boleh tahu bisa perkenalan dulu nama kakaknya siapa ya? Sebelumnya, nama saya Rina Farani Firly. Biasanya dipanggil siapa kak? Biasanya dipanggil Rina. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaannya aja ya. Iya. Ke pertanyaan pertama, bagaimana biasanya kakaknya itu menonton film atau video secara online? Kalau saya sendiri biasanya kalau nggak lihat Netflix atau YouTube, ini bisa juga di Disney atau di mana. Itu tergantung filmnya tuh ada di mana dulu. Kan nggak semua film ada di YouTube atau ada di Netflix gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apa hal yang paling penting bagi kakaknya saat menggunakan platform streaming itu sendiri? Yang paling penting sih kualitas videonya sih yang stabil. Kan kadang juga tiba-tiba lagi kualitasnya lagi bagus nih, tiba-tiba muter jadi kayak burik gitu atau gimana. Juga kadang kesel sih kalau misalnya kita nyari film atau gimana gitu, nyari judulnya di platform tersebut terus hasilnya tuh nggak relevan gitu. Oke, terus ke pertanyaan selanjutnya, apakah kakaknya itu pernah mengalami masalah saat menggunakan platform streaming lain? Jika apa, jika ada, apa? Ya pastinya pernah sih. Yang paling ganggu itu pas kita lagi buffering padahal koneksi internet kita tuh lagi bagus-bagusnya. Juga kadang ada film yang hilang tiba-tiba dari katalog pas kita lagi nonton atau gimana gitu. Baik, terus ke pertanyaan selanjutnya, jika ada platform streaming baru nih kayak yang sedang kami rancang sekarang, fitur apa yang harus ada supaya kami itu bisa menarik para calon pengguna gitu? Yang pasti harus punya koleksi film atau serial yang menarik sih buat orang-orang. Apalagi film-film yang nggak dari platform lain. Terus juga fitur kayak rekomendasi yang personal atau juga mungkin kemampuan nonton offline yang kita orang yang berlangganan nih di aplikasi tersebut itu juga punya kemampuan buat nonton offline juga. Dan juga fitur yang menarik tuh kita kayak bisa nonton bareng sama orang-orang, kita nyiptain akun atau gimana gitu, nanti bisa nonton bareng lewat jarak jauh gitu juga bisa itu. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, bagaimana cara terbaik buat cari film, mencari dan menemukan konten yang menarik di sebuah platform streaming itu sendiri? Itu bisa dibuat dari gabungan antara kategori yang jelas gitu. Misalnya kita mau komedi ya ada fitur pencarian kayak film komedi, komedi aja atau horor atau yang lain-lain juga bisa. Terus juga fitur pencarian pintar. Terus bisa juga rekomendasi berdasarkan riwayat tontonan. Maksudnya misalnya kita sering nonton horor atau sering nonton romance-romance gitu. Nanti fitur rekomendasinya bisa rekomendasiin berdasarkan film yang udah kita sering tonton gitu. Juga bisa juga ada playlist playlist film-film gitu dari si platformnya juga bisa. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apakah kakaknya sendiri itu lebih suka platform yang gratis tapi pakai iklan atau lebih memilih untuk berlangganan bulanan? Kalau itu tergantung situasi ya. Misalnya kalau saya lagi nggak punya uang itu pasti lebih mending yang gratis tapi dengan iklan. Cuman kalau misalnya kita keganggu nih, agak keganggu kok iklan terus, kadang juga bikin si pelanggan ini jadi pengen beli. Tapi juga bisa juga kita manfaatin berbayar per mingguan juga bisa tapi versi lebih murah. Misalnya kita lagi pengen nih nonton tapi nggak ada iklan, tapi kok yang berbulanan kok mahal, itu bisa juga dibikin per minggu jadi lebih murah tapi tetap mendapat pemasukan gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pendapat kakaknya nih tentang sistem rekomendasi film atau video itu mending kakak itu lebih suka ke sistem yang otomatis bakal ada sendiri atau lebih suka ngecari sendiri buat film itu sendiri? Kalau aku sendiri, aku lebih suka yang nyari sendiri sih, karena
kadang kan nggak semua rekomendasi kan kita suka, jadi lebih suka browsing sendiri-sendiri sih, biar nemu-nemu film-film yang kita pengen tonton atau film baru yang kita nggak tahu gitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Selain buat nonton film nih, fitur apa yang menurut kakak aja bisa ningkatin pengalaman kita saat nonton gitu? Seperti yang saya sudah sebutkan di pertanyaan sebelumnya, aku lebih tertarik sama fitur kayak playlist pribadi, terus bisa juga kita buka kayak diskusi para pengguna platform tersebut, atau juga kita ini bisa mode nonton bareng atau watch party gitu-gitu, agar kita itu kayak bisa bikin pengalaman kayak lebih interaktif gitu, bisa juga. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. eh Seberapa sering kakaknya itu berpindah perangkat gitu? Atau kakaknya lebih prefer ke biasanya ke satu perangkat doang, nggak pindah-pindah perangkat? Kalau aku biasanya pindah-pindah sih, tergantung. Kalau aku lagi pengen nonton di TV, ya nonton di TV. Kalau cuman suasana rumah lagi rame, pasti kan pindah itu di device kayak HP atau apa di HP. Kalau lagi pengen di kamar, itu juga bisa. Ya. Ke pertanyaan terakhir, bagaimana cara terbaik bagi platform kami ini untuk mengumpulkan feedback dari calon user seperti kakaknya ini biar kami ini terus bisa berkembang? Bisa dibuat lewat survei singkat di aplikasi kan, misalnya kita kan kadang juga ada toh pertanyaan-pertanyaan dari YouTube atau apa tentang apa kepuasan pelanggan atau gimana, atau ada saran itu juga bisa, cuman kan juga apa jangan dibikin terlalu sering gitu kan, pasti juga keganggu. Atau juga bisa lewat fitur komentar langsung di film series atau di platformnya lewat rating juga bisa. Oke, baik. Mungkin itu saja ya pertanyaan pada wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih udah mau ngeluangin waktunya ya, Kak. Sama-sama.